warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Faqultu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna wa sa'iral muslimina mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatik wanshur alaina hikmataka ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dumateng sedaya para ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus dumateng al-akhillah walillah al-ustaz Agus Mustafa dan sedaya keluarga besar pesantren Darul Falah, kepada semua tokoh masyarakat, Gus Amin dan lain sebagainya yang tidak saya sebutkan waktunya satu persatu karena untuk mempersingkat waktu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan para ulama kita, para sesepuh kita, para orang tua kita senantiasa dilimpahi karunia berupa kesehatan, keafiatan, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan senantiasa ditambah kemanfaatan dan keberkahannya, amin ya rabbal alamin. Pada segenap hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita malam hari ini bisa berjumpa kembali dalam majelis pengajian rutin. Mudah-mudahan setelah sekian waktu kita libur karena aktivitas Ramadan dan Syawal, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah semangat kita untuk menghidupkan pengajian-pengajian, menghidupkan masjid-masjid, musola-musola, pondok-pondok seperti Darul Falah ini, dan semua syiar agama di wilayah Kepanjen, sehingga wilayah ini menjadi wilayah yang penuh dengan kebaikan, sehingga penduduknya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Saya beberapa hari yang lalu dikunjungi oleh rombongan sebagian dari jamaah pengajian Panjen dengan dikawal oleh Ustaz Agus Mustafa, dan di dalam kunjungan itu diminta untuk memberikan wejangan itu. Saya sampaikan beberapa hal yang kemudian tadi saya masuk ke sini
berpikir yang kemarin itu yang datang kebanyakan ibu-ibu. Ini saya rasa tidak ada salahnya kalau saya menyampaikan kembali kepada yang bapak-bapak khusus di sini, dan juga yang untuk ibu-ibu mungkin kembali bisa diingat-ingat ada beberapa hal yang penting di situ yang insya Allah bisa menjadi bekal untuk hidup di dunia dan mencapai keselamatan di akhirat. Pembahasan tentang selepas Ramadan. Ramadan itu kita diwajibkan untuk berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan kapan hari itu, kenapa kok kita diwajibkan untuk berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala? Ringkasnya adalah agar kita menjadi baik, dan kalau sudah baik ujungnya nanti adalah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk menjadi baik itu caranya adalah berusaha untuk tidak menjadi jelek. Cara agar menjadi baik adalah ngempet elek. Kalau yang menjadi baiknya itu yang memperbaiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menjadikan diri kita baik. Seumpama kita bisa menjadikan diri kita baik, ya semua orang pasti akan menjadi baik. Tapi nyatanya dan kepanjen ini nopo sedaya niku saya mboten nggih kata sing pundi, insyaallah panjen iki kata sing saya dengan pinten. Tapi kan semua orang ingin menjadi orang baik. Kira-kira di kepanjen ini semuanya ingin jadi orang baik kan? Pasti ingin jadi orang baik. Saya rasa tidak ada orang yang ingin menjadi orang jelek. Tapi kenyataannya ada orang jelek. Itu tanda bahwa kita tidak bisa menjadikan diri kita baik. Yang menjadikan kita baik adalah Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya berusaha untuk tidak jelek, ngempet barang elek. Nah, terus orang pati api yo gak apa-apa, pokok ojo elek. Orang pati api gak apa-apa, tapi ojo elek. Ya napa maksudnya? Nggih. Ngeten perlu jelas. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk puasa. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian berpuasa. Tujuannya agar la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Orang-orang yang bertakwa itu kata Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang dia itu berinfak dalam keadaan lapang rezekinya atau rezekinya sempit. Dan dia adalah orang yang mampu meredam amarah. Dan dia juga adalah orang yang gampang memaafkan orang lain, ngalah. Ini adalah wujud orang yang bertakwa. Paham ya? Dan ini diakhiri
oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya tatkala kita ini di bulan Ramadan itu puasa, maka mestinya kita akan menjadi orang yang baik. Kok bisa begitu? Puasa itu bahasa Arabnya adalah as-siyam. Kutiba alaikumus siyam. As-siyam itu maknanya adalah al-imsak. Al-imsak itu artinya adalah nahan. Jadi kata kuncinya ngempet. Poso itu ngempet ini saestu. Lah orang itu kalau berhasil ngempet oleh Allah Subhanahu wa taala akan dirubah menjadi baik. Ada satu falsafah hikmah dari hewan yang bernama ular. Terus di dalam hewan-hewanan itu banyak pelajaran. Allah Subhanahu wa taala menyimpan banyak pelajaran di dalam alam semesta, di antaranya melalui binatang. Sampai-sampai ada satu istilah fabel. Fabel itu kumpulan kisah tentang hewan-hewan. Ada kisah tentang kancil dan kura-kura. Ada kisah macam-macam. Dan memang di dalam Al-Quran pun juga diceritakan tentang hewan itu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus gagak kepada Qabil, yang mana gagak tadi itu ya berhatu fil ardi, menggali tanah ketika Qabil membunuh Habil. Qabil ini bingung jenazahnya Habil ini mau dikemanakan. Terus Allah mengutus ghuraban ya berhatu fil ardi, gagak yang menggali tanah. Tujuannya untuk apa? Kata Allah, linuriyan, agar kami memperlihatkan kepada Qabil. Jadi ada pelajaran di dalam hewan gagak ini. Kami tampakkan kepada Qabil kaifa yuwari sawata akhi, bagaimana dia menguburkan jenazah saudaranya. Dan juga hewan-hewan yang lain ada pelajarannya. Lah, pelajaran ngempet niki wonten ten hewan sing bernama ular. Ular niku dari satu sisi niku nyuwun sewu kewan sing jengkel ati. Dari satu sisi ini pembahasan ini. Bagaimana? Ular bentuknya menarik tidak? Tidak menarik. Kira-kira kalau di sini ada orang buka wisata taman ular, kita jangan kurun tugas tiket ningali ular. Seumpama jalannya ular itu ngoten, mlakune itu nyuwun sewu gremen. Juga tidak menarik untuk dilihat. Kira-kira kalau di sini ada karapan ular, jenengan nonton apa mboten? Oh, ada iklannya teh pucuk ya. Yang iklannya itu ada ular yang mau ke pucuknya tidak nyampe-nyampe. Ngerantos niku ya Allah cek suwini. Dan kalau misalkan ada pada daun, bahkan nempel ke benda apa saja itu rusak biasanya ular itu. Nempel daun, bolong. Singgah teruntu jenengan kerowak bolong. Ada di tanaman mati lagi. Di kulit gatel. Kalau ada di pakaian panjenengan dikipatno. Kan ngoten nah. Tidak ada, lek kucing
kayak iklannya apa sing viral itu, imam yang sholat kemudian ada kucing yang naik ke atasnya itu masya Allah dilus-lus sambil baca Quran enak sambil dilus-lus. Iku kucing, nek ular boten nanti semerap kalau boten yang lus-lus ular. Sedih gini ayo. Nek wonten ular mlebet kamare panjenengan, kinten-kinten jenengan jaraken apa terus budi? Ditokaken, ya dikeluarkan. Wonten niku netokaken ular niku nggih boten wantun nyepeng langsung kok kadang. Pados tisu ta cikrak ta ngoten nggih. Khawatir niku ular. Sampai jadi julukan wadanan. Nek wonten kumpulan kok kisru. Mek wonten. Lha iku jamaah musholla itu, jamaah masjid itu masya Allah winginane kaya guyub rukun ngono. Saiki kok moro pecah dhewe-dhewe iku apa iku? Ular sampai ngoten iki. Ibu pasutri iku anak iki mola 7 tahun iku lho meteng. Lho. Kaya ngono rukune sampai 7 tahun iso meteng. Kok iso saiki dhewe-dhewe. Sing salah sih. Ular anjene ana ular iki. Pokoknya barang elek ini dikaitkan dengan ular. Lah ular yang konotasinya buruk tadi itu seumpama mau mempel jadi kepompong ngentumlin cukup tepat kemudian oleh Allah Ta'ala dirubah menjadi kubu-kubu. Pertanyaannya apakah ular tadi yang merubah dirinya menjadi kubu-kubu? Tidak, dia hanya cukup mempet akhirnya dirubah jadi kubu-kubu. Barang jadi kubu-kubu dilihat enak. Bahkan seumpami wonten taman kubu-kubu, ada orang yang mau beli tiket untuk melihat kubu-kubu. Taman ular tadi tidak laku, taman kubu-kubu masih laku. Bahkan kubu-kubu jangankan yang hidup, yang sudah jadi bangkai itu juga masih dicari orang laku, masih manfaat. Sudah mati tapi masih manfaat. Iya, dijadikan gantungan kunci, dijual di pasir putih laris itu. Sudah mati padahal. Sudah tidak dirubah jadi indah. Yang jalannya gremet tadi itu tiba-tiba jalannya terbang, terbangnya itu enak indah. Anggun loh, terbangnya kupu-kupu tidak kayak terbangnya burung. Kupu-kupu itu kalau terbang dilihat enak di sawah, bisa pakai refreshing, seger pikiran. Loh, si ular nih wow, tasih dados ular, tasih dereng ngempet, tasih dereng kosong, si dadi ular. Lebet kamare panjenengan dibuang. Lah, nek sampun kosong dadi kubu-kubu, mlebu omahe panjenengan. Seneng. Aduh, Bu, iki dayoe kate teko iki sampeyan. Rezeki lah. Malah enten sing lucu malih malah. Mboten kok rezeki. Iki nggih, sing putrine tasih dereng angsal jodoh. Omahe mlebon kubu-kubu lho. Aduh, jodohmu kate teko wae iki. Siap-siap tuh jodohmu kate teko iki. Masya Allah. Sampai ngoten iki. Lah niku oleh napa? Ngem. Kosong. Lah nyuwun sewu, kalau kali panjenengan kosong niku lah asline dilatih ngempet ta kali Gusti Allah. Dilatih ngempet. Wong ajen menungso niki asalan boten saged napa-napa. Asline boten saged napa-napa, krana latihan akhire saged napa-napa. Sing hebat-hebat barang apik niku saged hebat nggih krana latihan. Barang elek saged hebat nggih krana latihan. Rampok begal sing hebat iku nggih saking hebat latihane kulino. Kulino. Kan ngoten nggih. Nyuwun
Nuwun sewu, bajingan niku lek sampun hebat kawakan kaliber niku dijuluki napa? Bajingan tengah. Saking kulinane latihan, saking suwene dadi bajingan sampe biasa dadi bajingan, saking suwene dadi bajingan itu sampai dadi julukan yang hebat kebajingannya itu menjadi apa? Dijuluki di dalam bahasa kita bajingan tengah. Itu kaliber itu. Karena apa? Karena latihan. Orang baik pun juga begitu. Karena latihan. Ngempet juga begitu, ngempet elek niku nggih krana latihan. Nek terlatih nggih saged biasa sedaya. Niku. Krana biasa. Lho, asline lah kula panjenengan lahir kan ngoten, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan Anda semua dari rahim ibunda Anda semua ini dalam keadaan la ta'lamuna syai'an. Boten semerap napa-napa, boten saged napa-napa. Boten saged napa-napa. Mek diparingi saged minum air susu ibu. Wis mek niku tok. Kali Gusti Allah untuk bertahan hidup. Cuma itu saja. Makan bubur tidak bisa. Butuh yang namanya latihan makan bubur. Akhirnya bisa makan bubur. Masa makan bubur terus? Ya tidak mau, harus naik kelas, tinggal levelnya. Makan nasi. Apa sakit langsung makan nasi? Harus latihan. Makanan yang lebih baik lagi, makan nasi harus latihan. Habis makan nasi, ingin makan daging, ya kan? Latihan makan daging. Dilatih terus sampai kulino. Saking kulinane makan daging ngentek-ngentek sate saiki. Asale bubur mawon boten saged dadano latihane saking hebate latihan ngentek-ngentek sate. Masya Allah. Bicara juga begitu. Asalnya tidak bisa bicara, dilatih bisa bicara. Di kulina no bicara. Saking kulinane bicara wis kadung ngomong gak iso mandek. Saking kulinane Jadi semua itu adalah karena latihan. Saya panjenengan semuanya ini tidak bisa apa-apa kecuali dengan latihan. Ngempet elek niku nggih boten saged tapi dilatih. Lah sing nglatih niku Gusti Allah. Ten bulan Ramadan. Maka nek saged ngempet kali Gusti Allah. Sami kali ular niku wau didadosaken sae dados kupu-kupu. Nek kula panjenengan yang asalnya buruk begitu sudah biasa ngempet dilanjutkan ngempet kemudian Allah akan memberi karunia kita dirubah baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, dirubah baik menjadi manusia yang bagaimana? Salah satunya tadi itu. Setelah puasa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan kita puasa itu untuk bergegas mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Insyaallah dapat surganya Allah Subhanahu wa taala yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, orangnya ini menjadi orang yang loman. Loman itu tidak nunggu gajinya besar, gaji kecil pun tetap loman. Tidak nunggu penghasilannya besar, penghasilan kecil pun juga bisa loman. Kenapa? Mau gaji besar, mau gaji kecil, kalau sudah biasa ngempet, kalau puasanya berhasil, dia orangnya orang yang kaya. Gaji besar, gaji kecil sama kayanya. Penghasilan besar, penghasilan kecil sama kayanya. Kenapa? Karena kaya atau tidak bukan masalah gaji, bukan masalah penghasilan, tapi masalah ngempet karep. Loh kok saya kenal gaji 3 juta dengan gaji 30 juta satu bulan, sugih pundi? Derek mesti. Kadang 3 juta itu bisa lebih kaya dari yang gajinya 30 juta. Kok ngoten? Ada orang gajinya 3 juta satu bulan,
tapi gak ada karep, keinginan-keinginan duniawiyah dalam 1 bulan dikumpulkan, didaftar, didata, pingin ini, pingin itu, pingin pakaian, pingin macam-macam lah, itu dinominalkan ternyata hanya 2,5 juta. Punya gaji 3 juta, gak ada karep 2,5 juta. Cukup napa mboten? Cukup. Nek cukup niku sugih napa mboten? Bahkan ini bukan cukup lagi, lebih dari cukup, masih ada sisa 500.000. Lebih dari cukup, sugih 500.000 sudah ya. 500.000 bisa disedekahkan. Walaupun dia torok, gajinya kecil, rezekinya tidak banyak, tapi dia bisa infak. Kenapa? Karena sugih. Yang 30 juta keinginannya macam-macam, melenceng rono, HP ini itu macam-macam, walhasil 1 bulan kalau dinominalkan karep-karep tadi itu ternyata ketemunya 50 juta, gajinya 30 juta, tapi karep 50 juta. Cukup napa mboten? Nek mboten cukup iku sugih napa melarat? Lah, melarat fakir. Yang fakir niku yang butuh. Lho yang ini gajine 30 juta, tapi butuh 20 juta, berarti fakir. Di sing sugih 3 juta tadi sugih. Bukan karena nominal hartanya, tapi banyak sedikitnya kan. Paham nggih Bu ngaji ngeten iki? Ngoten. Jadi kadang jenengan jangan bingung ada orang kaya kemudian korupsi, jangan bingung. Karena itu bukan kaya, gajinya memang tinggi. Pejabat tinggi gajinya tinggi, pejabat rendah gajinya rendah, pejabat tinggi gajinya tinggi. Lah kok si nyolong? Karena si foto gaji 30 juta tapi kebutuhannya 50 juta. Kapan hari itu ada kasus di Malang, orang menghilangkan Pajero. Setelah dianalisa aset kekayaannya ternyata punya uang 2 miliar. Kalau mboten semerap ya 2 miliar niku sak pinten. Jenengan semerap? Mboten nggih. Kata berarti nggih. 2 miliar itu cukup napa mboten dibuat beli Pajero? Kan cukup udah pakai kredit itu. Loh kok saged enggak ada ya 2 miliar sik nyolong Pajero? Kok saged? Ya karena mungkin dia punya karep jumlahnya lebih dari 2 miliar. Atau ngepres 2 miliar dan dia masih kepingin Pajero, sehingga kalau dia pakai 2 miliar ini kalau nggak bisa beli Pajero, ya wis tak nyolong aja Pajero. Benar. Jadi orang kalau dia biasa ngempet di bulan Ramadan itu orangnya pasti sugih. Sene sugih ya trone mana isu. Karena biasa ngempet karepe boten pati kata. Cukup berapapun yang dia miliki uang itu untuk memenuhi keinginan-keinginannya tadi, bahkan si punjul. Nah punjulan ini kita sisa didamelke infak ten pondok, nggih, apa malih pondok berkembang, infak ke masjid, mushola dan yang lain-lain, ke fakir miskin dan seterusnya. Loh, tiang sing boten pati gak ada karep ngeten iki niku boten kok masalah infak saja, tapi bahkan juga masalah berdagangnya. Seumpami niku berdagang